Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Ion aluminium Al3 positif di dalam larutan akan mengikat 6 molekul air dengan reaksi berikut. Al3 positif ketemu dengan gugus OH negatif membentuk AlOH6 3 positif. Pada reaksi tersebut yang bertindak sebagai asam adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan, ini adalah teori asam basa dengan menurut Lewis ya. Jadi cara cepat untuk menentukan spesies mana yang bersifat asam atau basa adalah kita memperhatikan pasangan elektron bebas yang hilang. Kalau kita perhatikan gugus OH-nya, di sini kita jumpai dua buah elektron yang bagian atas ini juga sama. Untuk OH-nya juga sama, yang di bagian bawah juga sama. Ada gugus OH 2 elektron pada OH yang hilang pada ikatan yang terbentuk. Ini artinya kedua elektron tersebut akan diberikan kepada si aluminium. Dan menurut Lewis, spesies yang memberikan pasangan elektron bebas itu adalah sebagai basa dan yang menerima adalah sebagai asam. Sehingga kalau kita tinjau pertanyaannya adalah reaksi tersebut yang bertindak sebagai asam adalah titik-titik. Maka yang bersifat asam adalah Al3 positif. Dengan demikian kita jawab di option A. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di antara asam berikut yang merupakan asam terkuat adalah titik-titik. Jadi untuk menentukan asam yang kuat, asam kuat itu tergantung kepada nilai dari H positif. Jadi apabila asamnya kita inginkan semakin kuat, maka nilai H plusnya harus semakin besar. Dan rumus dari H plus sendiri apabila menyangkut nilai Ka adalah sama dengan akar dari Ka kali M. Sehingga untuk meningkatkan nilai H plusnya, maka nilai Ka-nya juga kita harus pilih yang paling besar. Di antara kelima senyawa yang diberikan, ada masing-masing HCN, HSO4-, dan seterusnya. Kita akan pilih senyawa dengan Ka yang paling besar, yaitu jawabannya adalah di option B, di mana dia memiliki nilai 1,2 kali 10 pangkat min 2. Itu lebih besar dibandingkan min 6, min 10, min 4, maupun min 10. Jadi kita langsung lihat pangkatnya, dan kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Larutan H2SO4 0,01 molar akan memberikan warna yang sama dengan larutan Ha 0,1 molar jika ditetesi indikator yang sama. Maka tetapan ionisasi Ka atau Ha adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan ada keterangan bahwa indikatornya warnanya sama, itu berarti bahwa konsentrasi pH-nya sama, nilai pH-nya sama, berarti nilai H plusnya juga sama. Maka kita tuliskan bahwa H plus untuk H2SO4 akan sama dengan H plus untuk Ha. H2SO4 itu sendiri adalah asam kuat. Maka rumus H plusnya adalah M dikali N, di mana M itu adalah konsentrasi dan N itu adalah jumlah ion H positif yang dilepaskan. Sementara untuk Ha, karena ditanyakan Ka berarti dia asam lemah, rumus H plusnya adalah akar dari Ka dikali M. Kita substitusikan nilai molaritas dari H2SO4 adalah 0,01 dikali nilai dari jumlah H plusnya adalah 2 sama dengan akar dari Ka dikalikan dengan konsentrasi dari Ha yaitu 0,1. Kita kalikan di sini menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan akar dari Ka kali 0,1. Untuk menghilangkan tanda akarnya, kedua ruas kita kuadratkan. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 sama dengan di ruas kanan akarnya hilang menjadi Ka kali 0,1. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2 adalah min 4 sama dengan Ka kali 10 pangkat min 1. Maka nilai Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat min 1. Kita peroleh 4 kali 10 pangkat minus 3. Dengan demikian jawaban yang sesuai adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya.
Pada konsentrasi yang sama di antara asam berikut yang mempunyai pH paling besar adalah larutan titik-titik. Jadi kita akan ketahui bahwa pada konsentrasi yang sama, asam yang kuat akan mempunyai pH yang lebih kecil dibandingkan dengan asam lemah. Bahwa pH 1 akan lebih asam dibandingkan dengan pH yang nilainya 2. Jadi semakin asam, maka pH-nya semakin kecil. Jadi di sini akan kita tentukan pH yang paling besar, berarti kita akan mencari asam yang paling lemah di antara beberapa senyawa yang diberikan. HCl adalah asam kuat, HNO3 adalah asam kuat, CH3COH asam lemah, HCl4 asam perkuat adalah asam kuat, asam sulfat juga asam kuat, maka langsung kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Asam HX 0,1 molar mengalami ionisasi 10%. Nilai tetapan ionisasi asam KaHX adalah titik-titik. Jadi untuk asam lemah, kita jumpai dua rumus untuk H+, yaitu yang pertama adalah akar dari Ka kali M, dan yang kedua adalah alfa kali M. Sehingga untuk asam yang sama kita bisa tuliskan bahwa akar dari Ka kali M, H+-nya, akan sama dengan H+ menggunakan rumus alfa kali M. Kedua ruas kita kuadratkan sehingga Ka kali M sama dengan alfa kuadrat dikali M kuadrat. M-nya kita bagi, kita peroleh nilai Ka sama dengan alfa kuadrat kali M. Sehingga nilai alfanya tadi 10%, berarti 10/100 kita kuadratkan, kita kalikan dengan M-nya 0,1. 10/100 adalah 1/10 dipangkat 2 kan, 1/100 berarti 0,01 dikali 0,1 berarti 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 1 kita peroleh 10 pangkat minus 3. Dengan demikian jawaban yang sesuai adalah di option D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. pH suatu basa kuat MOH adalah 11. Konsentrasi ion OH- dalam larutan basa tersebut adalah titik-titik. Berarti pH-nya kita tuliskan sama dengan 11. Dan kita ingat bahwa sebuah hubungan pH ditambahkan dengan pOH, jumlahnya sama dengan 14. Berarti 11 ditambahkan dengan pOH sama dengan 14. Berarti nilai pOH sama dengan 14 dikurang 11. Kita peroleh pOH sama dengan 3. Apabila kita sudah tahu pOH-nya 3, maka konsentrasi dari OH- sama dengan 10 pangkat negatif pH-nya yaitu negatif 3. Dengan demikian konsentrasi OH-nya kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di dalam 100 ml larutan HCOH 0,2 molar Ka 1,8 kali 10 pangkat min 4 terdapat ion H positif dengan konsentrasi titik-titik. Jadi untuk konsentrasi ion H positif, H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan dengan M. Kita tuliskan bahwa H+-nya sama dengan akar dari Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikalikan M-nya 0,2 kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga H+-nya kita peroleh menjadi akar dari 1,8 dikali 2 adalah 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Di sini kita bisa ubah menjadi akar dari 36 kali 10 pangkat minus 6. Maka kita bisa akarkan bahwa akar dari 36 adalah 6, akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat minus 3. Sehingga jawaban yang sesuai adalah 6 kali 10 pangkat min 3, kita pilih jawaban yang tersedia adalah di option B. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.